Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya untuk teman-teman yang sudah berhasil lulus wawancara tahap kedua atau sudah menjadi karyawan Jepang asal Indonesia sebagai perawat lansia. Nah, perkenalkan nama saya Dini Miranti dari Jellyfish Indonesia. Di sini Dini akan memberikan informasi mengenai dokumen-dokumen apa saja yang perlu disiapkan nanti ya, nanti ketika kalian sudah selesai melakukan pelatihan bahasa Jepang atau pelatihan mengenai keperawatan lansia Jepang. Jadi teman-teman ingat ya, target pelatihan saat ini adalah untuk mendapatkan sertifikat kelulusan bahasa Jepang General atau kita sebut dengan JFT Basic A2. Kemudian lulus sertifikasi untuk keperawatan lansia memakai bahasa Jepang atau kita sebut dengan SSW Kaigo bahasa Jepang, dan juga lulus sertifikasi keperawatan lansia yang memakai bahasa Indonesia atau kita bisa sebut dengan SSW Kaigo bahasa Indonesia. Kenapa? Karena untuk teman-teman semua yang mau bekerja di Jepang memakai visa Tokute Gino ini ada beberapa syarat yang harus kalian penuhi terlebih dahulu. Aku akan mengulang kembali ya. Yang pertama adalah sudah diterima kerja atau mendapatkan surat kontrak bekerja dari perusahaan Jepang. Yang kedua adalah sudah lulus sertifikasi ujian dari pemerintah Jepang, khususnya di bidang keperawatan lansia, yaitu SSW Kaigo Bahasa Jepang dan SSW Kaigo Bahasa Indonesia. Dan juga lulus kemampuan bahasa Jepang General atau kita sebut dengan JFT Basic A2. Tenang aja, pokoknya kalian selama mengikuti pelatihan di Jellyfish Indonesia, kalian akan mendapatkan yang namanya support semaksimal mungkin dari kami, karena kami memiliki guru-guru bahasa Jepang yang sudah berpengalaman. Ada Lili Sensei, ada Dei Sensei, ada Opi Sensei, dan guru-guru bahasa Jepang lainnya. Nah, di Jellyfish Indonesia juga Lili dan Dei Sensei ini merupakan perawat lansia yang sudah pernah bekerja di Jepang selama 4 tahun. Jadi banyak sekali ilmu yang kalian bisa raih yang nggak ada di buku. Bisa tanya-tanya mereka tentang pengalaman dan lain-lain. Atau kalau kalian mau tahu tentang bahasa Jepang, semua guru-guru bahasa Jepang di Jellyfish, kalian boleh tanya mungkin mengenai pengalaman mereka selama belajar di Jepang, selama tinggal di Jepang. Itu juga akan menjadi informasi yang sangat berharga untuk bekal kalian nanti bekerja di Jepang. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, aku ingin share dulu nih video singkat dari Kementerian Tenaga Kerja Indonesia yang akan menjelaskan informasi tentang visa Tokute Gino. Jadi teman-teman, program perekrutan bekerja di Jepang ini yang melalui Jellyfish Indonesia benar-benar aman ya, dan memang kalian nanti akan mendapatkan perlindungan dari pemerintah Indonesia ketika kalian berangkat sudah bekerja di Jepang. Jadi video ini dikeluarkan oleh Kemenaker, Kementerian Tenaga Kerja Indonesia. Halo, apa kabar rekan-rekan Naker semua? Buat kamu yang saat ini berada di Indonesia dan berminat untuk bekerja ke Jepang, ada informasi baru nih buat kamu. Sekarang, kamu bisa bekerja di Jepang sebagai pekerja berketerampilan spesifik atau PBS. PBS ini lebih dikenal dengan istilah Tokutei Gino atau Specified Skilled Worker atau SSW. SSW ini terbuka pada 14 bidang pekerjaan, yaitu 1. Keperawatan atau care worker, 2. Pengelolaan pembersihan gedung, 3. Industri komponen mesin dan peralatan, 4. Industri perakitan dan mesin, 5. Industri kelistrikan, elektronik dan informasi, 6. Industri konstruksi, 7. Industri pembuatan kapal dan mesin kapal, 8. Perbaikan dan perawatan mobil, 9. Industri penerbangan, 10. Industri perhotelan, 11. Pertanian, 12. Perikanan dan budidaya perairan, 13. Produksi makanan dan minuman, 14. Industri layanan makanan. Apa saja persyaratan dan bagaimana cara daftarnya? Kamu bisa ikut program SSW jika kamu punya sertifikat bahasa Jepang JLPT N4 atau JFT Basic A2, serta kamu lulus ujian keterampilan yang dilaksanakan oleh pemerintah Jepang sesuai bidang pekerjaan yang kamu pilih. Kembali lagi mengenai informasi tentang dokumen-dokumen yang diperlukan. Nah, teman-teman, ini adalah presentasi yang aku sengaja buat untuk kalian supaya kalian memang bisa lebih mudah dan dengan lebih ringkas juga bisa memahami isi-isi dokumen yang akan kalian atau perlu kalian siapkan ke depannya.
Tapi sebelumnya, aku akan memberitahu lagi nih alur rekrutan bekerja di Jepang ya melalui Jellyfish Indonesia. Yang pertama adalah wawancara dengan Jellyfish Indonesia. Ini gratis, kalian nggak perlu bayar apapun kepada kami. Tapi sebelumnya tetap kalian penting sekali mengirim CV lengkap kalian ke kami. Oke? Kemudian tahap kedua adalah mengikuti simulasi pelatihan bahasa Jepang. Jadi simulasi pelatihan ini kurang lebih selama 1 minggu menggunakan WhatsApp. Jadi kalian akan diberikan PR oleh guru-guru bahasa Jepang Jellyfish Indonesia. Dan ini juga akan ditentukan penilaian. Ya. Jadi simulasi ini juga menentukan penilaian dan akan kami kirimkan ke perusahaan panti lansia Jepang yang akan merekrut kalian. Jadi kalian harus rajin, tepat waktu mengirimkan PR, dan nurut apa yang diinstruksikan oleh guru bahasa Jepang selama mengikuti simulasi ini. Kemudian tahap ketiga adalah mengikuti wawancara kedua. Jadi wawancara kedua ini adalah sebutan untuk wawancara yang kalian langsung dengan perusahaan panti lansia Jepang, seperti itu. Tahap ketiga ini sangat penting sekali karena di tahap ini kalian akan bertemu dengan orang Jepang atau perusahaan panti lansia Jepang yang langsung. Di sini kalian akan diputuskan untuk menjadi karyawan Jepang asal Indonesia atau kalian belum diterima bekerja di Jepang, seperti itu. Jadi di Jellyfish Indonesia ini kalian sudah diterima dulu menjadi karyawan Jepang asal Indonesia, baru kalian mendapatkan pelatihan bahasa Jepang dan skill kepatuhan lansia sebelum berangkat ke Jepang. Tapi tenang aja, kalian yang sudah lulus wawancara tahap kedua, kalian bisa mengikuti langkah keempat yaitu pelatihan bahasa Jepang dan skill kepatuhan lansia di Jellyfish Indonesia Gading Serpong Tangerang. Biayanya gratis. Jadi kalian berhak mendapatkan beasiswa prestasi ini. Dari mana biayanya? Karena biayanya ini di-cover oleh perusahaan panti lansia yang merekrut kalian, seperti itu. Kemudian kalian akan dipandu oleh Jellyfish Indonesia untuk mengikuti ujian yang diperlukan tadi yang sudah aku sebutkan di awal. Tenang aja, biaya ujian juga gratis. Jadi kalian hanya perlu siapkan semangat belajarnya, kemudian transportasi dari rumah ke tempat ujian, itu aja. Kalau misalkan kalian belum lulus ujian sekali, nggak perlu khawatir, karena tidak ada pemutusan kontrak kerja sepihak. Kalian bisa mengikuti remedial class yang disediakan oleh Jellyfish Indonesia, seperti itu. Jadi dari langkah pertama sampai langkah ke-5 itu gratis, tidak perlu biaya yang kalian perlukan untuk kami. Kemudian setelah kalian mengikuti dan mendapatkan semua sertifikat itu, kalian akan kami pandu untuk mempersiapkan COI atau surat izin untuk tinggal di Jepang nanti, dan kalian akan kami pandu untuk membuat visa Tokutegino atau Specified Skill Worker. Jadi pemanduan tersebut juga gratis, kalian nggak perlu bayar apa-apa kepada kami. Nah, selanjutnya, aku ingin jelaskan dulu nih pengertian tentang visa. Jadi mungkin ada yang bertanya-tanya ya, dari tadi aku kok sebutin visa, apa sih artinya? Jadi visa ini merupakan dokumen izin masuk seseorang untuk tinggal ke negara tersebut. Jadi masuk ke Jepang pun ada beberapa jenis visa yang bisa kalian dapatkan. Salah satu contoh di visa itu ada student visa, ini tujuannya untuk belajar, untuk kuliah S1, S2, S3. Ada visa untuk misalkan keluarga, jadi seandainya suaminya sudah tinggal di Jepang dan ingin membawa keluarga, itu ada namanya spouse visa atau visa pasangan. Tetapi kalian karena mau bekerja di Jepang, kalian untuk program di Jellyfish ini kalian memakai Tokutegino visa atau Specified Skill Worker seperti itu. Nah, apa sih kelebihannya Tokutegino visa dengan visa yang lain? Ya, ini juga perlu kalian pahami ya. Jadi visa ini disahkan pada bulan April 2019 yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan ini supaya teman-teman bisa lebih mudah berangkat bekerja di Jepang dan kalian dari segi penghasilan kalian itu tidak akan lebih rendah dari orang Jepangnya yang bekerja di sana, dan juga kalian ini akan mendapatkan perlakuan yang sama dengan orang Jepangnya tersebut. Kemudian kalian bisa bekerja selama 5 tahun, bahkan bisa lebih, seperti itu. Enak banget kan? Nah, selanjutnya untuk visa ini pertama kali keluar memang jangka waktunya 1 tahun, tetapi
kalian bisa memperpanjang visa itu nanti di Jepang. Seperti itu ya nanti visanya. Dan juga kalau kalian mau bekerja lebih dari 5 tahun, kalian bisa dengan cara mengubah visa Tokutegino dengan visa bekerja biasa dengan mengikuti atau lulus ujian negara Keigoshi Fukushi Kokashikeng, ujian negara keperawatan lansia seperti itu. Pada dasarnya tidak ada minimal kalian harus bekerja di Jepang, bisa 1 tahun atau 2 tahun, tidak ada penalti seperti itu ya maksudnya. Akan tetapi, kami sangat merekomendasikan teman-teman untuk bekerja di Jepang selama mungkin. Kenapa? Karena kalian kan sudah berjuang nih dari awal. Dari wawancara, pelatihan bahasa Jepang. Sayang kalau misalkan kalian kerja di Jepang itu hanya 1 tahun atau 2 tahun. Karena dengan kalian bekerja lebih lama di Jepang, kalian bisa mengumpulkan ya tabungan lebih banyak, berkali lipat ya jika dibandingkan kalian bekerja di Indonesia. Selain itu, kalian juga memperoleh ilmu teknologi keperawatan lansia tingkat dunia, karena Jepang itu terkenal nomor 1 teknologinya. Seperti itu. Kemudian, kalian mendapatkan pelakuan gaji, jenjang karir yang sama dengan pegawai asal Jepang, jadi tidak ada diskriminasi. Kenapa? Karena visa-visa sebelumnya, misalkan ada visa magang atau yang lain-lain, itu biasanya ada pemotongan gaji untuk admin yang perusahaan di Indonesia. Tapi dengan adanya visa Tokutegino ini sebenarnya kalian mendapatkan manfaat yang baiknya luar biasa. Karena perusahaan Jepangnya ini akan mentransfer gaji kalian langsung ke nomor rekening bank kalian. Tidak ada yang namanya pemotongan gaji untuk administrasi perusahaan di Indonesia atau perusahaan perekrutan karyawan, tidak ada seperti itu. Nah, kemudian kalian mendapatkan keterampilan skill teknologi Jepang nomor 1 di dunia. Jadi kalau kalian mau coba setelah bekerja di Jepang lebih dari 5 tahun nih, kalian sudah dapat pengalaman, sebenarnya kalian sudah menjadi pegawai atau profesi kalian itu sudah dibilang sangat-sangat bagus sekali, karena kalian bisa memakai pengalaman tersebut. Misalnya kalian mau ke Jerman atau ke Singapura, kalian sudah memiliki skill tingkat dunia, seperti itu. Dan dengan kalian mengikuti di Jellyfish ini, kalian tidak perlu bayar apa-apa ke Jellyfish Indonesia sebagai perusahaan yang menjembatani kalian dengan perusahaan panti lansia Jepang. Tidak perlu, karena job matching-nya kalian dengan biaya Rp0 dan juga pelatihan juga biayanya Rp0, termasuk biaya pemanduan dokumen juga Rp0. Kalian sudah mendapatkan keuntungan luar biasa seperti itu. Jadi kita bicara tentang ekonomis, kalian ini sudah sangat bisa menghemat banyak sekali pengeluaran. Sebenarnya seperti itu. Jika dibandingkan kalau kalian mengikuti program yang lain. Program yang lain mungkin bagus, tapi saya di sini ingin memaparkan manfaat yang ada di tempat Jellyfish Indonesia. Nah, selain itu, kalian juga akan mendapatkan keamanan bekerja, di mana ketika kalian nanti sudah sampai di Tokyo atau di Jepang, kalian akan dijamin kesejahteraan dan keamanannya oleh perusahaan konsultan hukum yang bernama Third Place Company. Jadi nanti aku juga akan menghadirkan staf Indonesia dari Third Place Company ya, yaitu ada Mbak Aska, supaya kita bisa ngobrol langsung, bincang-bincang tentang program ini. Nah, selanjutnya, tadi gimana cara mendapatkan visa ini? Saya akan mengulang kembali, kalian perlu yang namanya sertifikat bahasa Jepang, JFT Basic A2, kemudian sertifikat sesuai dengan kebidangan ahli bidang kalian, seperti keperawatan lansia bahasa Jepang dan keperawatan lansia bahasa Indonesia. Dan juga surat kontrak sudah diterima menjadi karyawan Jepang asal Indonesia. Nah, sebenarnya dari 4 faktor ini, yang paling susah sebenarnya cara untuk mendapatkan surat kontrak kerja atau interview sebenarnya. Jadi ini ada faktor rezekinya juga. Tapi tenang aja, aku udah bahas di video sebelumnya. Kalian bisa flashback lagi, bisa lihat lagi, tonton gimana cara mempersiapkan wawancara dengan perusahaan Jepang. Nah, ini adalah contoh sertifikat kelulusan untuk Japanese
Language atau JFT Basic. Di sini kalian akan diberikan informasi tentang hasil ujian kalian di aspek vocabulary, kosakata, kemudian listening dan juga reading. Jadi di sini teman-teman minimal passing grade-nya adalah 200 skor seperti itu. Dan hasilnya akan keluar setelah kalian selesai mengikuti ujian. Karena apa? Ujian ini menggunakan computer based testing. Lalu ini adalah sertifikat untuk SSW Kaigo Bahasa Indonesia seperti ini. Kalian akan diukur kemampuannya untuk fundamental of care, mechanism of the mind and the body, communication skill, dan yang lainnya. Lalu untuk contoh sertifikasi SSW Kaigo Bahasa Jepang juga seperti ini. Tenang aja, kalian akan diberikan kisi-kisi bagaimana cara menyiapkan ujian-ujian tersebut oleh sensei atau guru bahasa Jepang di Geologis Indonesia. Nah, ini juga adalah surat contoh kontrak kerja ketika kalian diterima oleh perusahaan Jepang. Jadi, aku tutupi ya nama perusahaannya karena ini confidential dokumen sebenarnya. Tapi kurang lebih formatnya sih seperti ini, tapi tetap aja setiap perusahaan mempunyai format yang berbeda-beda. Di sini ada nama perusahaan, nama presiden direktur, ini di sini ada nama peserta yang lulus wawancara, dan di sini ada penandatanganan, nama lengkap, alamat, tahun, bulan, tanggal. Nah, dengan kalian menandatangani surat kontrak bekerja ini, artinya kalian menyetujui dengan kondisi kalian bekerja di Jepang. Jadi, kalian siap untuk mengikuti pelatihan supaya dapat sertifikat-sertifikat yang tadi. Kalian juga siap untuk berangkat bekerja ke Jepang. Tentu saja dengan sudah memperoleh izin dari orang tua. Kenapa? Karena kedua orang tua ini sangat berperan besar terhadap kesuksesan kalian. Jangan lupa minta doanya setiap hari ya. Nah, kemudian setelah kalian selesai pelatihan di Jellyfish Indonesia, kita akan langsung untuk proses pembuatan visa. Tetapi nggak langsung ke dokumen visa nih, kalian perlu yang namanya membuat COE terlebih dahulu, atau kepanjangan dari Certificate of Eligibility. Kemudian kalian membuat EKTKLN. Ini adalah surat di mana kalian sudah mendapatkan izin dari pemerintah Indonesia bahwa kalian akan menjadi pekerja migran Indonesia yang aman dan dilindungi oleh pemerintah Indonesia meskipun kalian bekerja di Jepang. Baru setelah itu kita membuat visa Tokutei Gino. Gitu ya. Jadi COE dulu, EKTKLN, baru visa Tokutei Gino. Nah, ini adalah pengertian dari Certificate of Eligibility. Kemudian EKTKLN ini adalah pengertiannya. Jadi, sewaktu kalian selesai pelatihan bahasa Jepang di Jellyfish Indonesia, kalian jangan langsung pulang dulu ya ke daerah asal karena kita harus menandatangani surat kontrak bekerja lagi yang lebih detail yang berisi tentang berapa gaji kalian, di mana kalian akan tinggal, siapa yang nanti akan bertanggung jawab tentang jika kalian tinggal di Jepang. Surat itu kurang lebih sekitar ada 2 rangkap, satu rangkap itu 50 lembar. Jadi untuk lebih membuat pekerjaan efisien, kalian jangan pulang ke daerah asal dulu, karena nanti kalian harus ngeprint itu sendiri dong. Nggak enak kan? Makanya kalian tunggu dulu tanda tangan untuk surat-surat tersebut, lalu kalian persiapkan juga dokumen-dokumen lainnya untuk membuat COE. Aku akan jelaskan di slide berikutnya. Kemudian setelah kalian dapat COE, kalian buat EKTKLN. Ini diterbitkan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau kita singkat dengan BP2MI sebagai tanda bahwa kalian adalah calon pekerja migran Indonesia yang telah memenuhi persyaratan untuk bekerja ke luar negeri, termasuk tercatatnya visa kalian atau visa kerja Specified Skill Worker. Secara sederhana, dengan memiliki EKTKLN ini menandakan bahwa kalian adalah seseorang yang berangkat bekerja ke luar negeri secara prosedural. Seperti itu. Setelah kalian memiliki EKTKLN, baru kalian membuat visa Tokutei Gino. Nah, ini adalah contoh COE atau Certificate of Eligibility. Ini kami sudah memberikan sekitar lebih dari 30 peserta karyawan Jepang asal Indonesia di Jellyfish Indonesia.
tetap yang mengeluarkan COI adalah kantor imigrasi Jepang, bukan Japanese. Nah, ini adalah EKTKLN, di mana dokumen ini dikeluarkan oleh BP2MI yang sudah aku sebutkan tadi ya. Jadi kalian buat di BP2MI sesuai domisili kalian. Jadi kalau aku karena tinggal di Gading Serpong atau teman-teman yang tinggal di daerah Tangerang, Jakarta, aku sangat merekomendasikan membuatnya di BP2MI di Jakarta Timur. Tapi kalau kalian tinggal di Manado atau tinggal di Sulawesi, buat di BP2MI daerah asal kalian. Nanti di sini kalian akan tertera informasi nomor paspor, nama, tempat kalian akan bekerja, kemudian agensi, ini artinya di mana kalian buat EKTKLN, kemudian di validnya sampai kapan juga akan tertera di sini. Jadi Naruto ya, ini aku kasih gambarnya. Nah, ini adalah contoh visa Toko Tegino. Jadi di sini nanti akan tertera nomor visa, kemudian kapan visa ini diterbitkan, dan expire-nya kapan. Lalu memang yang sudah saya sebutkan di awal, visa ini berlaku 1 tahun, tapi karena kalian bisa bekerja di Jepang selama 5 tahun, visa ini bisa diperpanjang di Jepang setiap tahunnya. Nah, ini ada kategori visa Specified Skilled Worker. Jadi ini visa ini kalian bisa buat di konsulat Jepang, atau kalau di Jakarta itu ada namanya di Plaza Kuningan deh ya, nanti aku kasih tahu juga alamat detailnya. Kalau kalian tinggal di daerah Batam atau Pekanbaru, kalian bikinnya di konsulat Jepang di Medan, seperti itu. Nah, sekarang aku akan lebih share lagi informasi tentang dokumen-dokumen lebih detail. Jadi jangan ngerasa bosan ya, karena ini merupakan informasi yang penting untuk kalian nanti. Jadi siapkan scanan dokumen-dokumen seperti scan KTP, foto digital. Aku sangat merekomendasikan foto digital yang terbaru dengan background warna putih, kemudian scan paspor. Jadi aku sangat merekomendasikan sekali kalian sudah memiliki paspor sebelum pelatihan bahasa Jepang dimulai di Jellyfish Indonesia. Seperti itu. Kemudian setelah kalian mengikuti pelatihan, kalian dapat sertifikat SSW Kaigo, kemudian SSW Kaigo yang bahasa Indonesia, bahasa Jepang, dan JFT Basic A2. Ini biasanya disiapkan oleh guru kalian. Lalu untuk surat kontrak kerja yang sudah ditandatangani 100 lembar, kurang lebih ya, karena ada 2 rangkap. Ini di Jellyfish Indonesia yang menyediakan. Karena itu setelah kalian selesai pelatihan, jangan langsung pulang ke daerah asal. Karena kita ada penandatanganan surat kontrak kerja lagi untuk membuat COI. Seperti itu. Setelah ini baru ada lagi dokumen yang diperlukan, yaitu medical check-up. Nanti formatnya akan Jellyfish Indonesia kasih ke kalian. Jadi ada bahasa Jepang, bahasa Indonesia. Format ini khusus, ada template-nya tersendiri, supaya kalian benar-benar menunggu, atau kalian nggak pulang dulu ke daerah asal, kalian siapkan dulu, baru dokumen kalian sudah dikirim ke Jepang, kalian boleh pulang ke daerah asal. Nah, di sini aku sangat merekomendasikan untuk hasil medical check-up, kemudian scan KTP digital paspor, kalian berikan ke tim Jellyfish Indonesia. Bisa ke aku atau bisa ke Robert Sang, karena dia yang akan membantu untuk mengurus-ngurus tentang hal-hal ini. Selanjutnya, kalian mengisi CV bahasa Jepang. Jadi, nanti CV aku kasih dalam format Microsoft Word, ada sampelnya juga sih sebenarnya. Kalian kirim balik ke aku atau Robert Sang. Nanti aku akan kirim CV tersebut ke Pak Fukumura, seperti itu. Ini sih contoh CV-nya ya. Tenang aja, ada cara isinya juga, jadi kalian nggak perlu bingung. Dan ini adalah template untuk medical check-up, ada bahasa Indonesia dan bahasa Jepangnya. Ini yang isi adalah dokter atau klinik tempat kalian medical check-up nanti. Nah, nanti di bagian ini, formulir ini juga ada, kalian isi tanda tangan pemohon, ini adalah tanda tangan kalian dan nama lengkap. Seperti itu. Lalu ada lagi dokumen keperluan-keperluan untuk EKTKLN. Jadi
kita sekarang berimajinasi. Kalian sudah mendapatkan COE atau Certificate of Eligibility, bukan CEO ya. Kadang ada yang sering terbalik nih. Jadi ketika kalian sudah dapat COE, COE-nya sudah sampai di Jellyfish Indonesia Gading Serpong Tangerang, baru kita membuat EKTKLN. Nah, untuk kalian yang sudah sampai COE-nya di Jellyfish Indonesia dan seandainya kalian berada di daerah asal, let's say aku bilang Manado. Nanti COE-nya kami kirim ke Manado supaya kalian bisa membuat EKTKLN di BP2MI daerah kalian. Jadi kalian butuh scanan fotokopi paspor, surat perjanjian kerja, surat keterangan sehat khusus EKTKLN, kurang lebih harganya 200-300 ribu rupiah sih. Kemudian COE yang akan aku kirimkan nanti. Kemudian setelah mendaftar EKTKLN secara online di BP2MI tempat kalian berada, calon pekerja migran Indonesia atau PMI ini akan mendapatkan kode billing untuk melakukan pembayaran atas kepesertaan jaminan sosial BPJS sesuai dengan lama masa kontrak di luar negeri. Kurang lebih sekitar 400 ribuan deh. Nah, jadi kalian daftar di kantor BP2MI cabang di setiap daerah domisili ya, seperti itu. Ini aku akan memberikan sampel sistem di mana kalian mendaftarkan dokumen-dokumen ini semua, yaitu di siskot bp2tki.go.id, dan ini adalah sampel surat kesehatan. Pada dasarnya, kalian memilih klinik untuk membuat surat kesehatan ini sesuai dengan surat klinik yang terdaftar di website ini, karena ini website pemerintah. Kalian klik website ini, baru kalian masuk ke sini, PMI Mandiri Profesional, nanti kalian lihat di dalam daftar ini di mana saja nama-nama kliniknya, seperti itu. Oh ya, aku mau jelasin lagi. Nanti ketika kalian ke BP2MI cabang di daerah domisili kalian, jangan lupa fotokopi paspor, surat perjanjian kerja, kemudian surat keterangan sehat, kemudian COE, kalian bawa fotokopi dan aslinya. Seperti itu. Dan juga siapin scan-nya, jangan lupa bawa flash disk atau seperti semacamnya. Nah, selanjutnya, ini adalah lokasi di mana BP2MI berada di seluruh Indonesia. Kalian bisa ke websitenya ini ya. Selanjutnya, ketika kalian sudah jadi EKTKLN ya, bentuknya seperti ini. Ini cepat kok, kalian daftar, hari itu selesai, hari itu juga jadi. Gratis. Kemudian, dokumen visa, kita lanjut setelah kalian punya COE, punya EKTKLN, kita lanjut ke pembuatan dokumen visa Tokutegino atau Specified Skill Worker. Kembali lagi, untuk pembuatan visa ini dibuat di Konsulat Jenderal Jepang berdasarkan domisili kalian. Dokumen yang disiapkan ada formulir pengajuan, bisa di-download di websitenya Embassy atau Konsulat Jenderal Jepang, paspor asli dan fotokopi, foto terbaru untuk visa Jepang, ini background-nya polos, putih ya, KTP asli dan fotokopi, COE asli dan fotokopi, KTKLN yang sudah di-print out, dan resident track yang sudah di-print out. Nanti resident track-nya akan diberikan oleh Jellyfish Indonesia ke kalian. Jadi isi resident track ini berupa informasi di mana kalian akan tinggal di Jepang, dan di mana tempat kerja kalian. Lalu, kalau untuk yang di Jakarta, membuat visanya di Kuningan Mall City. Nih ya, sebelum kalian datang ke Kuningan Mall City lantai 2, kalian perlu buat akun atau mengisi janji temu terlebih dahulu. Satu akun bisa untuk 2 atau sampai 4 orang. Jadi kalian bisa sama bareng-bareng dengan teman satu tim kalian. Nah, setelah itu kalian bisa membawa dokumen yang sudah aku sebutkan ke tempat FVS Global, ini namanya ya, FVS Global. Jadi di sini kalian bisa membayar untuk visa juga di sini bisa dilakukan. Nah, jangan lupa siapin juga fotokopiannya, ya 2-3 rangkap deh ya, buat jaga-jaga. Kenapa? Tempat fotokopian di sini lumayan harganya. Nah, kalau kalian sudah selesai,
kalian menunggu sekitar seminggu, ya sekitar segitu. Lalu kalian bisa mendapatkan visa atau Futegino seperti ini. Jadi jangan lupa setelah kalian sudah dapat visa, masukin lagi ke Sisspot KTLN bp2tki.go.id di sini upload visa. Ini artinya kalian sudah terdaftar menjadi pekerja migran Indonesia yang sesuai dengan prosedural. Seperti itu. Aku akan kembali lagi mengulas kembali alur rekrutan bekerja di Jepang melalui Jellyfish Indonesia sebagai high level caregiver dari tahap 1 wawancara, tahap kedua mengikuti simulasi pelatihan bahasa Jepang, tahap ketiga wawancara dengan tulisan Jepang, keempat mengikuti pelatihan bahasa Jepang di Gading Serpong Tangerang, dan tahap kelima yaitu ujian bahasa Jepang dan Specified Skill Worker kepelautan lansia. Langsung dengan tahap keenam pemanduan membuat dokumen visa, kalian akan disupport oleh Jellyfish Indonesia. Tidak dikenakan biaya atau dengan biaya Rp0. Semuanya gratis. Seperti itu ya teman-teman ya. Terima kasih banyak. Kalau misalkan ada pertanyaan, bisa hubungi aku atau hubungi Robert Sang. Seperti itu. Jangan lupa follow terus Instagramnya Jellyfish Caregiver. Seperti itu. Oke, ini adalah Lis Rahayu Mutiara, alumni Stikes WDH yang sudah bekerja di Tokyo. Sebenarnya selain Rahayu, banyak sekali ya alumni-alumni Stikes yang lain yang sudah bekerja di Jepang melalui Jellyfish Indonesia. Kalian bisa cek di Jellyfish Caregiver. Seperti itu. Oke, aku akan men-share kembali testimonial dari Rahayu Sang yang sudah mengikuti program bekerja di Jellyfish Indonesia sebagai high level caregiver. Ini yang pertama, Lis Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lis Rahayu Mutiara, lulusan dari Stikes Widya Dharma Husada Tangerang, angkatan 2015. Tahun 2019 lalu, dan jangan lupa kalau memang menurut kalian video ini bagus, jangan lupa klik like, subscribe, atau share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian juga mau mengikuti program pelatihan atau program rekrutan bekerja di Jepang sebagai high level caregiver di Jellyfish Indonesia. Terima kasih banyak. Bye-bye.